Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab ke-8 tentang yang berjudul meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya apabila kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan umul kitab, dengan harapan agar supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu nafi'an wa barakan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalih. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan yang ada buku langsung dibuka, cari tentang bab yang berjudul tentang meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Pada bab ini kita masih tetap mempelajari tentang materi pendidikan agama Islam. Di sini kita sudah sampai pada materi bab ke-8, meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Luar biasa. Sebagaimana Rasul pada sebelum-sebelumnya. Di sini ada beberapa nabi sekaligus rasul yang wajib kita ketahui, yakni ada 25. Sebagaimana sudah disebutkan dalam kitab-kitab Aqidatul Awam, itu hum Adamun, Idrisun, hum Hud, Soleh, wa Ibrahim, dan seterusnya hingga sampai kepada yang terakhir Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa judul ini lagi-lagi saya ingin bertanya, mengapa judul ini diangkat dalam buku ini? Mengapa? Baiklah anak-anakku sekalian, Nabi yakni Rasul sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah, para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah suatu kaum, di tengah-tengah manusia, itu memang orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dan kemudian ditetapkan dia diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, ada yang diangkat nabi sekaligus rasul. Nabi sekaligus rasul itu yang 25. Di sini sebagai pembuka disuguhkan dengan surat Quran, surat Al-Ahzab ayat 33. 21 sampai 33. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di Al-Qalam juga disebutkan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ila akhirih. Di sini tentang bab 8, infografisnya di sini disebutkan mempunyai karakter religius, jujur, peduli, tanggung jawab, kreatif. Kemudian nama-nama nabi, nama-nama dan sifat-sifat nabi. Keistimewaan nabi dan rasul, perbedaan antara nabi dan rasul,
manfaat mempelajari iman kepada Rasul dalam kehidupan, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Jadi dibentuk semacam pohon. Di sini akarnya adalah meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Pertama, di sini marilah kita lihat apa tugas Rasul diutus di tengah-tengah suatu kaum. Nabi, kita perlu tahu apa dulu perbedaannya Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang mempunyai risalah, mempunyai ajaran, mempunyai akidah, namun itu dikhususkan hanya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya dan sekitarnya. Sedangkan berbeda dengan seorang Rasul itu mempunyai tugas dari Allah, memegang akidah syariat yang kemudian itu harus disebarluaskan terhadap umat-umat yang berada di sekitarnya, umat-umat yang mana Nabi tersebut, di mana Nabi tersebut diutus. Sebagaimana seumpama Nabi Musa, sebagaimana seumpama Nabi Lut, sebagaimana seumpama Nabi Ayub dan lain sebagainya. Di sini disebutkan bagaimana kemudian keistimewaan Nabi dan Rasul. Tentu seperti yang sudah Bapak disebutkan ketika di awal, Nabi dan sekaligus Rasul, Nabi dan para Rasul adalah orang-orang pilihan, adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kemudian diangkat menjadi seorang nabi, yang kemudian dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini manfaat mempelajari iman kepada Rasul dalam kehidupan, tentu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana manfaat mempelajari tentang keimanan kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari, pengertian iman kepada Rasul dan seterusnya. Di sini digambar sebagai tadabbur kantin kejujuran. Ada siswa-siswa yang berprestasi, ada siswa yang berkhutbah, ada siswa yang sedang melakukan kegiatan gerak jalan dan lain sebagainya. Wawasan Islam, pengertian. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar istilah Rasul dan Nabi. Apa perbedaannya? Ini kita sebutkan lagi. Dari segi bahasa, kata Nabi dalam kitab Lisanul Arab berarti dari bahasa Arab, yakni al-nabi, an-nabi, yang merupakan turunan dari lafaz an-naba, berita. Nabi yang membawa berita, kabar dan wahyu kepada kaumnya. Hal ini bisa ditemukan dalam Quran surat An-Naba 78. Dinamakan Nabi karena menyampaikan berita. Rasul mempunyai arti utusan. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surat An-Naml 27:35. Persamaan antara Nabi dan Rasul adalah sama-sama utusan Allah. Persamaannya adalah sama-sama Allah utus untuk di atas muka bumi. Ini perbedaan secara spesifiknya. Rasul seorang manusia diberi wahyu berupa syariat seperti yang sudah disebutkan tadi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Adapun Nabi seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, baik diperintahkan untuk menyampaikan ataupun tidak, baik diperintahkan atau menyampaikannya ataupun tidak. Itu yang sudah Bapak singgung tadi ketika di depan. Adapun Rasul juga, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Adapun Nabi, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan syariat umat sebelumnya. Itu. Nah, sekarang ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah adalah mempercayai, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah benar-benar mengutus seorang Rasul yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana
surat An-Nisa disebutkan ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat ke-6. Kemudian disebutkan mengapa kita meneladani Rasul Allah dengan sikap santun, karena setelah sebagaimana yang telah Bapak sebutkan ketika di awal, Nabi dan Rasul adalah makhluk pilihan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan seperti Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memang yang mengajar adalah langsung Allah, langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dimaksum, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, khususnya perbuatan-perbuatan yang jelek, yang kurang bagus. Di sini juga disebutkan berapa jumlah nabi dan Rasulullah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, an Abu Umamah, Abu Dzar berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah nabi? Beliau menjawab 124.000 nabi. Dari jumlah nabi terdapat 315 rasul. Nabi seperti yang sudah Bapak sebutkan ketika di awal, nabi adanya 124.000 nabi. Namun dari jumlah tersebut hanya terdapat 315 rasul. Dan itu adalah jumlah yang sangat banyak. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya 310. Adapun jumlah nabi sekaligus rasul Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah 25 nabi. Bagaimana ini bisa dilihat Nabi Adam, Nabi Idris sampai kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari bab ini kita sekaligus mempelajari, meneladani, mengambil keteladanan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus melakukan kehidupan sehari-hari. Setidaknya meskipun hanya setetes, setengah tetes, kita menirukan sifat-sifat yang terbunyi dari Nabi dan Rasul Allah. Meskipun memang kalau secara keseluruhan tentu kita akan sangat kesulitan, bahkan bisa dibilang tidak bisa. Kemudian ini disebutkan juga walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik ila akhirih. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi memang sudah ada rasul-rasul Nabi, yang mana memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir, Nabi yang membawa risalah agama Islam, Nabi akhir daripada semua Nabi. Adapun sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Nabi yang sudah banyak kita ketahui ketika kita sedang dulu tentunya masih kanak-kanak, mungkin sudah pernah diajarkan oleh ustaz-ustaz di rumahnya. Ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatanah. Itu adalah sifat-sifat wajib yang memang ada kepada Nabi dan Rasul. Adapun sikap mustahil, itu ada kidzib, ada khianat, ada khitman, ada baladah. Mustahil Nabi itu berdusta, kidzib artinya. Khianat artinya ingkar janji, mustahil. Kitman menyembunyikan ketika ada informasi, ketika ada, semuanya oleh para nabi dan rasul disampaikan. Semua yang memang datangnya dari Allah langsung disampaikan. Kemudian baladah artinya bodoh, mustahil. Nabi dan rasul itu semuanya orang-orang cerdas, karena memang Nabi dan Rasul itu memang adalah orang-orang pilihan. Itu. Ini sebagaimana sudah dibentuk di tabel. Di antara semuanya sikap yang wajib maupun yang kidzib tadi adalah tentu sifat yang jaiz, adalah sifat kemanusiaan yang ada dalam diri manusia. Kemudian tugas Rasul, adapun tugas Rasul
di sini disebutkan bahwasanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Para rasul adalah duta-duta Allah yang diutus kepada para hambanya. Mereka adalah para pembawa wahyu Allah, tugas untuk menyampaikan amanat yang diembannya kepada manusia. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian menyeru umatnya kepada jalan Allah tentu adalah bagian dari sekian banyak tugas-tugas Nabi dan Rasul, adalah menyerukan umatnya agar kembali kepada jalan Allah, agar kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana agar umat itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di surat Al-Anbiya disebutkan bahwasanya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan disebutkan kemudian membawa kabar gembira dan sekaligus membawa kabar peringatan, kabar gembira tentang adanya surga, kabar peringatan tentang adanya neraka, hari pembalasan. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, yang takwa Allah. Kemudian pun neraka adalah buat orang-orang pembangkang yang menyekutuai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengemban tugas, Rasulullah ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan kepada umatnya. Mengapa? Dalam berdakwah pada Allah sangat erat dengan menyampaikan kabar gembira dan peringatan, yakni ancaman. Sebagaimana disebutkan juga dalam surah Al-Kahfi, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yajadilul ladzina kafaru bil batili yulqidhu bil haqq wattakhadhu ayati wa ma undziru huzwa. Ayat-ayat membawa ayat-ayat tentang kabar gembira sekaligus kabar peringatan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah untuk rahmat bagi alam semesta. Adapun Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Adapun nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa itu diutus ke suatu kaum tertentu saja, yakni di Bani Israel. Kemudian Nabi Lut di kaum Sodom dan lain sebagainya. Adapun Nabi Muhammad itu adalah nabi bagi seluruh alam semesta, nabi penutup akhir zaman. Kemudian manusia lebih mengenal hakikat dirinya, bahwa manusia diciptakan Allah adalah untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat, bahwasanya Allah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dengan melihat ayat ini bukan berarti Allah kemudian butuh kepada sesembahan kita, tidak. Namun itu hanyalah perintah saja. Seandainya pun kita tidak sholat, seandainya pun bukan hanya kita, seluruh alam dunia yang ada di atas muka bumi ini tidak takwa kepada Allah, tidak menjalankan ibadah dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Semua tidak ada untungnya bagi Allah yang seperti itu. Jangan kira kita ini beribadah ada keuntungan yang diberikan oleh Allah, tidak. Di sini alam diri Nabi Muhammad SAW selalu ada nilai keteladanan. Bagaimana Quran surat Al-Ahzab, salah satunya teladan dalam kesabaran. Ketika ini ada dikisahkan, ketika Nabi disakiti, beliau tidak pernah membalasnya. Nabi menghadapinya dengan kesabaran. Dikisahkan setiap kali Nabi Muhammad SAW melintas di depan rumah seorang wanita tua, Nabi selalu diludahi oleh seorang wanita tua itu. Suatu hari saat Nabi SAW melewati rumah wanita tua itu, beliau tidak bertemu dengannya. Karena penasaran, Nabi penasaran. Lalu kemudian Nabi pun bertanya kepada seorang tentang wanita tua itu. Justru orang yang ditanya itu merasa heran. Mengapa ia menanyakan kabar seorang wanita yang telah berlaku buruk kepada Nabi Muhammad? Setelah itu Nabi SAW mendapatkan jawaban bahwa wanita tua yang biasa meludahinya itu ternyata sedang jatuh sakit. Lanjutannya, bukannya Nabi bergembira, justru beliau memutuskan untuk menjenguknya. Masya Allah, luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa. Seandainya terjadi dalam diri kita, mungkin kita akan sumpah-sumpahin dia, syukurin dan lain sebagainya.
Justru Nabi menjenguknya wanita tua itu, tidak menyangka jika Nabi mau menjenguknya. Ketika wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya adalah orang yang selama ini selalu didudahinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Setiap kali melewati depan rumahnya, ia pun menangis di dalam hatinya. Duhai betapa luhur budi Nabi Muhammad SAW, betapa luhur budi manusia ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Kendati tiap hari aku ludahi, justru dialah orang pertama yang menjengukku. Di saat orang-orang lain masih tidak ada yang menjenguknya, justru Nabi Muhammad yang selama ini dia sakiti, dia malah menjenguknya Nabi Muhammad SAW. Dengan menitikkan air mata, si nenek-nenek tua tadi, wanita tua tadi dan bahagia, wanita itu lantas bertanya, wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku padahal tiap hari aku meludahimu? Lantas Nabi Muhammad SAW menjawab, aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau telah mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melakukannya. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW yang bijak itu, wanita tua itu pun menangis dalam hati, dadanya sesak, tenggorokannya terasa tersekat. Lalu dengan penuh kesabaran ia berkata, wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian salah satu kisah inspiratif yang bisa kita ambil, kita pelajaran untuk kehidupan dan selanjutnya. Perlu kita ketahui bahwa kita harus sebagai umat muslim khususnya, kita harus bersikap akhlak mempunyai akhlak yang terpuji, akhlak yang baik kepada siapapun, kepada binatang, tumbuhan lain sebagainya, karena memang agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita sebagai panutan kita, sebagai idola kita, sebagai contoh uswah kita adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah ila akhirih, sebagaimana disebutkan oleh ayat tadi. Mungkin sekian dulu ya anak-anak untuk pertemuan pada kali ini, karena memang keterbatasan waktu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan, mungkin di lain hari, atau bisa jika memang sangat-sangat mendesak, bisa kalian langsung menghubungi Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, tingkah laku dan lain sebagainya, Bapak ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.